Kematian karakter di sebuah cerita tuh kadang bisa ngerubah alur cerita itu sendiri jadi lebih bagus ataupun jadi lebih buruk. Yang jelas, kematian ini punya peran yang signifikan. Nomor 1, Erwin Smith dari cerita Attack on Titan. Di Survey Corps, si Erwin ini jadi sosok pemimpin yang selalu ngenjunjung moral. Apapun keputusannya, pasti selalu didasarin sama keuntungan bersama. Terus, doi juga rela berkorban nyawa demi keberhasilan misi. Semenjak kepergian si Erwin, si Eren yang jadi tokoh utama nih cerita malah makin kagak etis dan kagak bermoral pas ngambil keputusan. Karena kagak ada satupun yang bisa ngasih saran lain yang bisa diterima nalar si Eren, selain jadi antagonis buat ngeratain seluruh dunia. Seandainya waktu itu yang diselamatin tuh si Erwin, pasti ceritanya kagak bakal kayak sekarang. Nomor 2, Kyojuro Rengoku dari cerita Kimetsu no Yaiba. Kematian yang jadi pemicu buat trio Baka ngasah lagi kemampuan pernafasan mereka, supaya nanti mereka kagak kalah lagi pas ngelawan iblis yang jauh lebih kuat. Dan bener aja, semenjak kejadian ini, kekuatan mereka bertiga ningkat secara pesat. Bahkan sampai bisa ngalahin iblis Upper Moon biarpun rame-rame nyerangnya. Nomor 3, Jiraiya dari cerita Naruto. Saking signifikannya peran nama kematian si Jiraiya buat cerita Naruto, salah satu Sannin legendaris ini sampai kagak dibangkitin lagi jadi Edo Tensei. Alasannya sih karena tubuh si Jiraiya tuh ada di dalam laut. Tapi kalau dilihat dari perspektif autornya, ya karena keberadaan si Jiraiya berarti banget. Dan kagak bisa seenaknya dimunculin lagi, kagak kayak di Boruto. Udah gitu, setelah kepergian si Jiraiya, si Naruto juga dapat goncangan emosional mendalam. Sampai kemudian doi latihan keras, terus ngelahin orang yang udah ngebunuh panutannya itu. Nomor 4, Hinata Tachibana dari cerita Tokyo Revengers. ごめん、今日立て込んでてさ。Gara-gara ada yang bucin sama nih cewek, dunia di cerita Tokyo Revengers jadi amburadul. Si tokoh utama juga kudu bolak-balik ke masa lalu sama masa depan buat ngerubah takdir si Hinata yang mati dibunuh sama cowok yang cintanya doi tolak. Mulai dari sini, efek domino pun bermunculan. Orang-orang yang mati malah tambah banyak dan cerita pun makin runyem. Nomor 5, Itachi Uchiha dari cerita Naruto. Sebenarnya niat awal si Itachi tuh pengen bikin si Sasuke ngebunuh dirinya supaya nanti si Sasuke bisa dianggap sebagai pahlawan desa Konoha yang udah ngebunuh pengkhianat desa macam si Itachi. Harapan itu malah nihil. Si Sasuke malah jadi ninja kriminal yang kagak punya tujuan yang jelas selain ngebunuh si Itachi. Setelah si Itachinya mati, si Sasuke malah makin kagak punya tujuan, sampai akhirnya malah pengen ngancurin seluruh dunia. Nomor 6, Shirohige dari cerita One Piece.
Kematian yang jadi tanda berakhirnya era bajak laut lama generasi Roger sama Shirohige. Dari sebelum datang ke Marineford juga, sebenarnya Doi ini udah punya niatan kalau Marineford tuh jadi tujuan terakhirnya berlayar. Dan bener aja, karena fisiknya yang udah tua, sedangkan lawannya masih ada di usia prima mereka, Shirohige tumbang di medan perang. Nah, setelah Doi ngasih kata-kata terakhir kalau One Piece tuh beneran ada, gejolak api di dunia bajak laut makin gede. One Piece は実在する。 Nomor 7 Julius Novachrono dari cerita Black Clover. 私を追い越せると思うな。 Gara-gara kekuatan sihir waktunya overpowered banget, jadi autor Black Clover juga kudu muter otak nyimbangin level kekuatan yang ada di dunia Black Clover supaya seimbang. Dan yap, terjadilah dalam tanda kutip kematian si Julius setelah ditusuk sama orang dari bangsa elf. Nah, berhubung ceritanya masih butuh nih karakter, si Julius dapat plot armor yang bikin dirinya pakai sihir waktu buat ngebalikin tubuhnya lagi jadi anak kecil dan tetap hidup, tapi kekuatannya jadi lemah banget. 魔法帝だから。 Nomor 8 Portgas di Ace dari cerita One Piece. この時代のな、白ひげだ。 Dari segi peran, sebenarnya si Ace belum punya nama segede Shirohige ataupun si Shanks. Jadi ya kagak terlalu signifikan buat kelangsungan dunia One Piece sendiri. Tapi yang kena efeknya langsung justru tokoh utama nih cerita, yaitu si Luffy, yang bikin dirinya pengen latihan selama 2 tahun, nyiapin diri buat lanjut ke dunia baru. Supaya ya nggak gapai tujuannya buat jadi Raja Bajak Laut. Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya lo pengen request, silakan lo bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Terus, buat lo yang minat sama merchandise distrik anime, lo bisa langsung meluncur aja. Linknya ada di deskripsi. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lo seputar dunia animanga. Sekian dari gua, sorry kalau ada salah kata. Bye!